Oke. Sudah semua? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Iya, betul. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ingat, pandemi belum berakhir. Oleh karena itu, Ibu inginkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan ya, dengan menerapkan 5M. Ya, menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Kalian sudah tahu apa itu 5M? Satu, apa? Memakai Masker, Iya, lalu apalagi mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga jarak, lalu apalagi menghindari kerumunan, lalu mengurangi mobilitas. Oke, baik ya. Nah, sebelum memulai sesuatu ya, alangkah baiknya kita dahului dengan berdoa ya, agar apa yang kita lakukan berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Ibu persilakan kepada Galih untuk memimpin doa. Untuk semuanya, mari kita berdoa agar semuanya berhasil. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Galih yang sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya Ibu ingin mengecek nih kehadiran kalian. Sudah ada 17 siswa ya yang bergabung. Di sini sudah ada 17 siswa. Siapa yang tidak hadir ya? Alia Pratiwi, ada tidak? Ada yang tahu kabarnya? Mungkin JJ tahu tidak? Alia Pratiwi kemana? Internetnya kurang bagus mungkin, Bu. Oh iya, internetnya kurang bagus ya. Terus siapa lagi? Aisyah kemana Aisyah? Aisyah juga izin internetnya tidak baik. Aisyah juga izin ya. Oke, ya. Baik, kalau gitu berarti sudah ada 18 orang ya yang bergabung di sini. Nah, terima kasih untuk kalian yang bergabung ya. Hari ini kita masih pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tapi siapa nih yang ingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Adakah yang ingat? Persiapan menulis puisi, Bu. Oh iya betul, persiapan menulis puisi. Nah, lalu apa lagi? Menentukan tema puisi, Bu. Menentukan tema puisi. Berarti untuk menulis puisi atau persiapannya itu bisa dengan menentukan tema puisi. Lalu apa lagi? Membuat kata-kata atau diksi yang berhubungan dengan tema, Bu. Ya, membuat kata-kata atau diksi yang berhubungan dengan tema. Bagus ya, Dimas, Rizky, dan Nurlita. Nah, bagaimana sih kita itu mengetahui bahwa sebuah teks itu merupakan sebuah puisi? Lihatnya dari mana? Adakah yang tahu? Lihatnya dari mana, Nak? Oh, ini loh puisi. Teks ini merupakan puisi. Kita lihatnya dari mana? Mungkin bentuknya ya. Ya kan? Taunya dari mana kalau sebuah teks itu merupakan sebuah puisi? Ada yang tahu? dari Betul. ciri-cirinya, Bu. Betul, dari ciri-cirinya. Ada berapa ciri-ciri puisi? Ada berapa?
unsur batik sama unsur batin sama unsur fisik. Nah, iya betul. Jadi ciri-ciri puisi itu ada unsur batin dengan ada unsur fisik. Apa saja yang termasuk ke dalam unsur fisik? Ada yang tahu? Siapa yang masih ingat? Unsur fisik itu yang ada di puisinya. Biasanya puisi itu ada apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Diksi dan imajinasi, Bu. Ya, ada diksi, lalu imaji, lalu ada lagi majas, ada tidak ya? Imaji. Majas ada tidak? Ada Bu, kata majas dan konkret. Nah, iya, kata majas dan kata konkret. Lalu, unsur yang kedua ada unsur batin. Apa saja yang termasuk ke dalam unsur batin? Ada yang tahu? Apa? Tema, betul, tema. Selain tema ada apa lagi? Kalau puisi. Rima dan ritme Bu. Rima dan ritme itu masuknya ke unsur fisik ya. Sekarang Oh, iya. unsur batin. Unsur batin yang pertama ada tema, terus ada Perasaan. betul, ada nada, terus Nada. terus satu lagi apa ya? Amanat, Bu. Betul, Amanat. amanat ya. Nah, kalian kan pertemuan yang kemarin sudah mempelajari mengenai puisi, yaitu menganalisis unsur batin dan unsur fisik puisi. Setelah itu kalian merancang atau mencoba untuk membuat diksi ya, membuat diksi berdasarkan tema yang akan kita kembangkan menjadi puisi. Oke, ya. Ibu izin share screen sebentar. Berhubungan dengan apa yang hari ini kita pelajari. Nah, coba sudah tampak semuanya? Tampilan Ibu? Sudah ya? Oke. Hari ini kita akan mempelajari menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangun. Ya, unsur pembangunnya ada dua, yang tadi unsur fisik dan unsur batin. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian menyimak atau memerhatikan video sinematik, ya, kalian itu bisa mengembangkan diksi menjadi puisi akrostik. Ya, nanti kita akan belajar membuat atau menulis puisi pakai teknik akrostik. Oke? Siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, bagus. Kalau begitu semangat ya semuanya ya. Oke, bisa kita lanjut? Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa Bu. Nah, oke. Nah, setelah tujuan ini akan ada manfaat. Ya, buat apa sih kita belajar mengenai menulis puisi? Nih manfaatnya ada. Yang pertama, apa? Meningkatkan kreativitas. Lalu membuat perasaan menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kita menuangkan luapan hati ya atau emosi atau perasaan ke puisi tersebut. Lalu yang ketiga, menambah keberanian dalam bersuara. Suara hati bisa atau bersuara secara langsung. Lalu dengan menulis puisi kita juga bisa meningkatkan rasa percaya diri dalam berkarya. Ya, yang terakhir ternyata menulis puisi itu juga bisa loh menghasilkan. Oke, ya. Dengan puisi itu kita bisa berkarya, lalu hasilnya itu kita terbitkan ke media-media dan itu bukannya tidak mungkin bisa menghasilkan uang. Oke? Ya. Nah, sekarang tolong kalian buka LKPD. Ibu stop share dulu. LKPD itu ada LKPD? Ya, Bu. Ada. Sebentar, Ibu akan share LKPD-nya. Yang seperti ini. Ibu sudah kirim ya ke grup WA ya. Nah, yang ini. Tunggu. Oke, apakah sudah tampak LKPD? Ya, kalian juga sudah ada ya. Nah, nanti kalian tolong isi untuk nama, kelas, dan nomor absen. Diisi ya. Nah, selanjutnya kita akan
menyaksikan sebuah video. Oke, coba kalian perhatikan. Setelah Ibu putar sebuah video ini, Ibu ingin kalian mengomentari atau berpendapat tentang isi video tersebut. Oke, bisa ya? Oke, Ibu putar sekarang videonya.
Baik, selesai sudah pemutaran video yang pertama ya. Judulnya apa tadi? Film pendek Singkat dokumenter. cerita. Betul, ada film yang berjudul Singkat Cerita. Nah, sekarang coba Ibu ingin kalian berpendapat mengenai video tersebut ya. Mungkin isinya atau bagaimana maknanya begitu. Siapa yang ingin berpendapat mengenai video atau film pendek? Iya, silakan. Saya isi video tersebut tentang cita-cita seseorang, Bu. Oh iya, isi video tersebut menggambarkan tentang cita-cita seseorang ya. Ini sesuai dengan pendidikan kalian yang sedang kalian tekuni sekarang. Tadi katanya tokoh tersebut merupakan mahasiswa jurusan apa? Multimedia, sama ya seperti kalian ya. Nah, lalu cita-citanya sebagai apa sih? Tokoh yang tadi di video tersebut? Ada yang tahu? Atau Fotografer, profesi? Bu. Nah, iya betul profesinya ya atau cita-citanya menjadi fotografer dan satu lagi. Apa selain Videografer. Betul, videografer. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai video tersebut? Berpendapat, Bu. Ya. Terinspirasi dari video tersebut. Oh, Lilo terinspirasi. Lilo terinspirasi dari video tersebut ya? Betul, Lilo? Iya. Terinspirasi untuk apa? Oke, jaringannya putus-putus ya, tapi Ibu bisa menangkap maksud Lilo. Jadi Lilo ini ternyata terinspirasi dari film ini atau video ini untuk menulis puisi, bukan begitu Lilo? Betul ya? Oke, ya. Setelah kalian menyaksikan video ini, lalu coba kita akan belajar mengenai teknik menulis puisi secara akrostik. Hubungannya dengan video yang berjudul Singkat Cerita adalah kita ambil temanya yaitu puisinya tentang cita-cita. Sesuai dengan hasil pemaknaan atau inspirasi dari Lilo tadi ya, katanya Lilo terinspirasi nih dengan film ini atau video ini. Katanya setelah menyaksikan video ini jadi mau menulis puisi tentang cita-cita. Oke. Lalu bagaimana sih sebetulnya cara untuk menulis puisi secara akrostik atau teknik akrostik? Oke. Silakan kalian simak tayangan berikut ya.
Baik, Ibu izin stop sharing dulu ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, mengenai pemutaran video yang kedua, yaitu tentang apa ya? Yang baru saja kita saksikan. Menulis puisi dengan menggunakan apa? Teknik apa? Teknik akrostik. Iya. Apakah ada pertanyaan mengenai teknik akrostik? Caranya bagaimana? Dengan membuat suatu kata ya, lalu kita susun ke bawah. Jadi nanti kalau puisinya sudah jadi, itu huruf awalnya pada setiap kalimat atau lirik itu bisa dibaca menjadi sebuah kata. Oke, paham ya? Ada pertanyaan tidak mengenai pemutaran video yang tadi? Mungkin caranya masih bingung. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, setelah ini Ibu ingin kalian berdiskusi ya. Berdiskusi secara kelompok, Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Oke. Setelah ini akan Ibu breakout room kalian. Nah, caranya adalah setelah kalian masuk ke ruang breakout, tolong salah satu orang membuka LKPD dan men-share screen, oke? Ya. Nanti dibuka LKPD-nya halaman 5. Nah, Ibu minta kalian menulis sebuah puisi akrostik bertema cita-cita. Nah, satu lagi, untuk tema cita-cita ini, jadi dia tidak harus profesi ya. Cita-cita ini kan bentuknya luas ya. Bisa juga tujuan hidup atau keinginan, begitu ya. Jadi Ibu bebaskan kalian, yang namanya puisi ini adalah kalian menuangkan ide atau imajinasi kalian secara bebas. Jadi Ibu tidak ingin membatasi. Ya. Dengan temanya tetap cita-cita. Hanya lebih luas ya. Nanti kalian setelah di breakout terus satu orang membuka LKPD atau men-share screen LKPD-nya. Ya. Lalu Ibu beri waktu 20 menit untuk kalian menulis puisi. Oke, jelas ya? Untuk kelompok 1 sudah tahu anggotanya, kita sesuai dengan kelompok yang kemarin ya. Oke, berarti kalian sudah bisa bergabung ya. Sebentar, Ibu buka dulu breakout-nya. Oke, apakah sudah? Ya, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Gali ada di kelompok berapa? Gali 4. Rizka. Oke, yang belum pindah ya, segera masuk ke room-nya masing-masing atau kelompoknya masing-masing. Lilo, di mana Lilo? Lilo udah? Lilo not join nih. Lilo kemana ya? Oke, kalau sudah, masuk ke room 1. Oke, Assalamualaikum kelompok 1. Bisa dimulai ya diskusinya ya? Bisa, Bu. Iya, untuk satu orang, siapa yang mau share screen untuk buka LKPD-nya? Oke, Jesse, boleh silakan di-share screen. Dibuka halaman 5 di bagian LKPD-nya. Ya, dibuka halaman 5. Baik, nah di bagian situ ya. Nah, silakan kalian berdiskusi untuk menuliskan sebuah puisi ya. Tadi Ibu beri waktu selama berapa? 20 menit. Oke, selama 20 menit. Bisa ya? Bisa? Iya. Bisa. Iya, bisa dimulai dari sekarang. Ditulis dulu. Kalian mau kira-kira nih mau buat kata apa ya? Untuk kelompok 1. Pergi ke dunia, Bu. Oh, pergi ke dunia.
Boleh, silakan. Silakan didiskusikan ya dengan temannya ya. Ibu coba ke kelompok yang lain ya. Nanti Ibu akan mampir lagi ke sini, oke? Baik, Bu. Iya, silakan diskusi. Ibu coba ke yang lainnya dulu, ke kelompok 2. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kelompok 2. Wah, hebat kelompok 2 Lilo dengan teman-teman. Sudah mulai diskusi ya. Nah, karena kemarin kalian sudah belajar merancang atau menemukan kata-kata dan diksinya dalam puisi, berarti sekarang kalian mengembangkan dari diksi tersebut ya menjadi sebuah puisi. Oke, judulnya apa nih? Sepak bola. Oh, Wah, siapa nih yang suka main sepak bola? saya. Lilo suka ya? Bukan saya. Oh, oke, agak putus-putus di sini. Maaf Ibu dengarnya agak putus-putus. Dimas ya, Dimas atau Rizky? Saya nggak terlalu suka, Bu. Oh, Dimas nggak terlalu suka. Iya. Oke, tapi di sini sudah kelompok 2 sudah membuat sebuah puisi judulnya Sepak Bola. Oke, ini sudah selesai apa belum ya? Sudah selesai? Udah, Bu. Oke, kalau gitu kalian tetap di sini ya. Nanti tunggu 20 menit kemudian baru kita kembali ke ruangan utama untuk presentasi, oke? Oke, Ibu ke kelompok 3 dulu ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ini kelompok 3 ya. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Wah, iya dengan Firman dan kawan-kawan bagaimana diskusinya? Wah, ini cita-citanya nih. Ya, Bu. Firman dengan teman-teman memiliki mimpi terindah. Sepertinya menarik ya. Jadi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi di ruangan utama bahwa cita-cita ini tidak harus berkenaan dengan profesi. Cita-cita itu luas. Ya, Ibu jadi tertarik nih. Apa sih isi puisi tersebut? Nanti bisa minta tolong ya dipresentasikan. Ini sudah selesai apa belum? Sudah, Bu. Oh, sudah selesai. Oke. Baik, terima kasih ya. Ibu coba untuk ke kelompok yang lain. Oke, Bu. Oke. Di kelompok 3, Ibu ke kelompok 4. Assalamualaikum. Galih dan teman-teman dari kelompok 4. Iya, Bu. Iya. Bagaimana diskusinya? Ini langsung saya share screen, Bu. Iya. Share screen dengan siapa yang share screen? Oh, Galih. Saya, Oke, Bu. dari HP nggak apa-apa ya. Nah, itu sudah ada tapi kecil-kecil ya Galih ya? Iya, Ibu Bu. nggak bisa baca. Oke, kalau boleh tahu untuk puisi, apa itu bacaannya? Untuk puisi kelompok 4 itu menggunakan kata apa ya? Untuk akrostiknya itu berenang, betul tidak? Iya, Bu, betul, Bu. Oh, berenang. Hubungannya apa ya sama cita-cita? Mungkin keinginan untuk berenang ya? Kayaknya menjadi TNI Angkatan Laut, Bu. Oh, begitu. Jadi diartikan dengan ke profesi sendiri ya. Karena dia Iya, Bu. sukanya berenang, dia cinta akan laut, begitu. Jadi terinspirasi nih Galih dengan teman-teman ingin menjadi TNI Angkatan Laut. Oke, bagus ya. Ya, Bu. Bisa diselesaikan nanti sekitar jam 8.31 ya, 8:31. Jadi kalian lanjutkan diskusi, Ibu jalan-jalan lagi nih ke kelompok lain ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, terima kasih ya. Lanjutkan ya, selesaikan. Oke, Baik, Bu. Iya. Iya, Assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Ibu kembali lagi nih ke kelompok 1.
Wah, sejauh ini sepertinya lancar ya diskusinya ya. Ya, Lancar ya, Dina. Miss. Iya. Ya, ada Dina, Kanza, Syabila. Ya. Pergi ke dunia. Oke, bisa dilanjutkan. Oke. Kalian diskusinya lewat apa nih, Jesse? Lewat WhatsApp, Bu. Oh, WhatsApp. Iya, nggak apa-apa sih, ya. Di grup WhatsApp seperti itu ya. Jadi nanti bisa JJ yang bantu tuliskan ke sini, ya. Nanti kita akan kembali lagi ke ruangan utama. Kita presentasi itu pukul 8.31 ya. Ini bisa diselesaikan ya semuanya ya. Bisa, Rizka, Bu. Kaza, Dina, oke, Ibu jalan-jalan lagi ke kelompok yang lain. Oke, lanjutkan ya. Iya, kelompok 2. Assalamualaikum. Ini kelompok 2 sudah selesai. Iya, yang tadi sepak bola. Jadi sudah ini ya, sudah mantap ya mengambil judul sepak bola untuk puisi kelompok 2. Udah mantap ya. Di sini laki-laki semua atau ada wanita sih? Laki-laki Oh, semua. pantas. Iya. Jadi memang laki-laki kebanyakan menyukai olahraga sepak bola. Walaupun tadi kata siapa? Dimas ya. Dimas tidak terlalu ini ya, Dimas ya. Tidak terlalu hobi. Tapi tidak apa-apa ya, bukannya benci gitu kan maksudnya. Cuman tidak terlalu menyukai begitu. Oke, untuk kelompok 2 sudah selesai, berarti kalian tetap di sini. Nanti begitu Ibu perintahkan kalian untuk kembali ke ruangan utama di pukul 8.31. Oke ya? Baik, Bu. Oke, kalau masih ada yang mau diedit, boleh kalian diskusikan lagi. Mungkin ada yang kurang begitu kata-katanya. Oke, lanjut ya. Ya, Bu. Iya, Ibu ke kelompok selanjutnya. Oke, kelompok 3. Ibu kembali lagi ke sini. Yang tadi puisi kalian sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai. Nah, nanti kita tunggu sekitar pukul 8:31 ya. Bisa ya? Baru nanti kalian kembali ke ruangan utama. Kita akan presentasi. Ngomong-ngomong untuk kelompok 3, siapa yang akan mempresentasikan perwakilan saja? Satu orang. Alvin, Bu. Siapa? Alvin. Alvin ada? Ada, Bu. Oh ya, Alvin nanti tolong ini ya, tolong presentasikan. Ya, bacakan hasil puisi yang sudah kelompok 3 buat begitu. Firman bantu untuk share screen ya. Oke, kerjasama kalian ya, kerjasama kalian sangat kompak nih di kelompok 3 ya. Untuk puisinya sudah ini ya, sudah selesai ya. Sudah selesai hasil puisinya, lalu kalau masih mau ada yang diedit begitu boleh ya, boleh dilihat lagi, dibaca lagi. Oke, terima kasih ya. Ibu ke kelompok yang selanjutnya. Kelompok Galih, kelompok 4 ya. Gimana nih? Tadi puisinya sudah selesai belum ya? Kalau nggak salah judulnya apa ya? Tadi berenang ya, Galih ya? Dengan Novia ya? Iya, Bu. Ya, nanti kita akan kembali ke ruangan breakout pukul 8.31, breakout yang ruangan utama maksudnya ya. Terus siapa nih yang mau presentasi? Satu orang saja. Saya, Bu. Siapa? Nurlita Saya. ya? Novia. Oh, Novia. Iya, Novia bantu untuk presentasi, lalu yang share screen Galih ya? Iya, Bu. Iya. Ya, nanti lagi pada saat kita di ruangan utama ya yang beramai-ramai. Oke, apakah ada yang ingin diperbaiki dari puisi kelompok kalian ini? Atau kira-kira
Wah, udah ini nih Bu, udah pas begitu. Sudah ada Bu, sepertinya sudah pas Bu. Sudah pas ya. Ya, Bu. Kalau Ibu boleh tahu siapa yang suka berenang? Saya suka-suka aja Bu. Suka-suka aja ya. Siapa sih yang nggak suka laut, air? Apalagi tadi Gali bilang mau menjadi TNI Angkatan Laut. Itu cita-cita yang sangat bagus ya, yang sangat mulia seperti itu. Jadi abdi negara. Oke? Nah, nanti ini tolong di-share screen pada saat kita presentasi. Ya, waktunya berapa menit lagi? Ini bisa kalian ubah-ubah lagi loh, bisa kalian edit seperti itu. Oke, Ya Bu. kan? Itu diisi aja Gali di bagian bawahnya, kelompok berapa, Gali kelompok berapa, kelompok 4, begitu. Ya, kelasnya juga di bawahnya. Nomor urut. Ya, itu perwakilan aja. Itu nomor urut Gali ya. Oke. Ya. Silakan kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan lagi, boleh. Terus nanti Ibu akan undang kalian nih semuanya ke ruangan utama lagi ya. Kita balik lagi ke ruangan awal untuk presentasi. Oke, terima kasih. Ibu ke kelompok 1 lagi ya. Ya, Bu. Oke, kelompok 1 sepertinya ini puisinya ada yang diubah atau tidak ya? Apa sudah? Tapi Ibu tertarik nih sebetulnya dengan bentuknya. Ya, bentuk puisinya. Ini sengaja dibuat seperti ini seperti bentuk apa ya? Ibu tertarik loh sebetulnya. Ya, Ini nggak sengaja ya? nggak sengaja Bu, emang udah dari sananya. Pas saya ketik udah dari tengah. Oh begitu, iya. Bentuknya seperti apa ya? Vas bunga atau apa begitu? Pergi ke dunia. Jadi kalau dalam puisi ya itu ada loh yang namanya tipografi, kan kalian sudah pernah belajar ya, atau bentuknya. Nah ini bentuknya seperti benda apa, bisa cangkir, bisa vas bunga, begitu pot juga bisa. Ya, yang pasti itu merupakan suatu hasil karya seseorang gitu ya, karya seni seseorang. Mungkin ada hubungannya nih dengan pergi ke dunia. Nanti Ibu akan coba dengarkan, saksikan bagaimana kalian membawakan puisi yang judulnya Pergi ke Dunia. Begitu. Penasaran nih Ibu jadinya? Oke, kita selesai jam 8.31. Ini bentuknya sudah bagus, Ibu sangat tertarik begitu. Dan sepertinya tidak ada yang ingin diubah lagi, bukan begitu? Ya kan? Iya, Bu. Oh gitu, oke deh. Ya, nanti tunggu saja. Ibu ke kelompok lain ya. Nah, ini kelompok Lilo, itu kelompok 2 ya? Oke, itu bisa dicetak tebal Lilo mungkin untuk huruf awalnya bisa tidak? Yang ininya aja itu kan S, E, P, terus bawahnya lagi satu huruf awalnya saja loh. Jadi biar dia terlihat. Akrostiknya bisa tidak? Nggak bisa. Oh, tidak bisa. Mungkin harus di-copy dulu ke Word begitu ya. Di-copy ke Word, di bold, terus copy paste lagi begitu. Tidak apa-apa, nanti kamu cukup tampilkan ini loh judul puisi saya, terus isinya tentang apa begitu ya. Nanti kita tunggu tanggapan dari kelompok yang lain. Oke? Ya? Ya. Iya. Sekarang pukul berapa sih? 8:26. Berarti 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita presentasi. Oke, Ibu ke kelompok yang lainnya ya. Kelompok 3. Oke, Firman dan teman-teman, ya ini adalah cita-cita, puisi tentang cita-cita yang judulnya Mimpi Terindah. Mungkin Ibu menangkapnya begini ya, jadi punya keinginan atau cita-cita agar bisa
mendapatkan sesuatu, ya, sesuatu atau impian. Tentunya yang kita harapkan atau kita inginkan itu adalah sesuatu yang indah, ya kan? Begitu. Nah, inilah maksudnya puisi itu tidak harus secara konkret. Jadi puisi itu bebas, bisa abstrak. Ya, nanti akan coba kita simak bersama-sama di ruangan utama. Oke, berapa menit lagi? Sekarang pukul 8.27. Berarti berapa menit lagi? 4 menit lagi ya. Kita kembali di ruangan utama. Oke, kalian boleh diskusi lagi. Sebentar lagi Ibu akan perintahkan kalian untuk, tuh kan ada yang diubah-ubah lagi kan? Ya, sebentar lagi kalian akan Ibu perintahkan ke ruangan yang utama. Oke, Ibu coba ya pindah ke kelompok yang lain. Ini kelompok siapa, Zaki, itu kelompok 3 ya? Ya, Bu. Betul. Ibu pindah dulu sebentar. Oke, kelompok 4 waktunya 3 menit lagi ya. Ya, Bu. Waktunya 3 menit lagi dan sepertinya tidak ada yang diubah dari puisi kelompok kalian. Ya. Sebentar lagi akan Ibu kembalikan kita bersama-sama untuk bergabung presentasi ya. Siap untuk presentasi? Ya, Siap, kita Bu. ya kita gabung ke ruangan utama ya. Tunggu sebentar lagi. Baik, kita tunggu teman-temannya yang lain ya untuk kembali lagi bergabung ke ruangan utama. Oke, siapa yang masih? Coba diperhatikan temannya. Mungkin ada yang masih di breakout room. Nah, Ibu tadi sudah memperhatikan bagaimana jalannya diskusi kalian. Ada yang melalui grup WA ya, karena kalau misalnya diskusinya secara langsung, ya itu biasanya bingung karena kan kalian membuat kata-kata ya. Misalnya untuk kelompok 1 JC atau JJ punya ide gitu ya, ide kalimat pertamanya atau larik pertama puisinya ini ditulis begitu kan? Lalu Dina punya ide apa? Jadi memang lebih efektif pakai WhatsApp grup begitu. Oke, semuanya sudah kembali di ruangan ini ya. Ibu perhatikan semuanya sudah kembali. Galih bisa tolong dibuka kameranya. Oke, sudah. Nah, sekarang saatnya kita presentasi. Ya, dari tadi kan kalian sudah berdiskusi. Kita coba kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 presentasi. Kelompok 1 yang mewakili share screen siapa ya? Ada? Ada kelompok 1 Jessie, kemana Jessie? Lagi dicoba ya? Oke. Oke, silakan. Siapa yang mewakili untuk menjelaskan? Saya, Bu. Oh ya, silakan J. Pergi ke dunia. Pergi ke kota luasnya dunia. Entah sampai kapan akan berakhir. Rasa dunia masih tersimpan, gaung alam pun masih menggema. Indahnya dunia berkilau di depan mata. Kalau ku mati, tak bisa kulihat dunia. Entah kapan kan kulihat dunia lagi. Duniamu lebih tinggi dari menara. Untuk itu aku kan pergi lagi, namun tak bisa dicari. Indahnya duniamu di siang hari, air mataku pun kering jika tak melihat duniamu lagi.
Oke, bagus ya. Ini adalah hasil karya dari kelompok 1. Ya, puisi yang judulnya Pergi ke Dunia. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ini puisinya sangat bagus. Oke, untuk kelompok yang lain, apakah ada tanggapan? Ibu beri kesempatan untuk satu kelompok ya, yang menanggapi satu kelompok saja. Apakah ada tanggapan untuk puisi kelompok 1 ini? Siapa yang menanggapi? Misalnya dari isinya. Oke, ada tidak selain dari kelompok 1? Kelompok yang lain dong yang menanggapi, ya kan? Kelompok 2, ada? Mungkin Nisrina? Nisrina dari tadi Ibu tidak dengar suaranya nih. Nisrina ada? Ada, Bu. Nisrina, apakah ada tanggapan? Apakah ada tanggapan? Tidak ada. Bu, Lilo. Oh, Dimas, silakan Dim. Ini menurut saya puisinya itu tentang seseorang yang ingin pergi ke dunia yang dekat dengan Tuhan. Oh, begitu. Terus ingin pergi ke dunia yang dekat dengan Tuhan ya. Isinya bagaimana? Iya. Apakah sesuai dengan temanya itu cita-cita? Sesuai, Bu, dengan tema. Sesuai ya. Walaupun tidak tentang profesi. Walaupun tidak tentang profesi atau pekerjaan ya, tapi cita-cita yang tergambarkan di puisi ini adalah mengenai apa? Keinginan seseorang ya untuk pergi ke dunia yang dekat dengan Tuhan. Begitu. Bagus ya Dimas ya. Oke, untuk selanjutnya silakan tampilkan presentasi. Lilo bisa di stop share dulu ya. Oke. Kita beri kesempatan untuk kelompok 2. Kelompok 2. Oke, ini adalah puisi dari kelompok 2. Silakan siapa yang ingin mewakili membacakan puisi ini. Siapa? Dimas mungkin, Dim? Ya, Bu. Iya. Sepak bola. Sudah lama saya suka sepak bola. Entah di mana saya bermain bola. Pada waktu kecilnya saya suka bola. Aku pun terasa gembira kalau ada bola. Kepada siapa saya belajar bola, banyak orang yang suka bola. Oh, bola, kemana engkau pergi? Langkahku sudah tak kuat untuk mengejarmu. Andai aku jadi pemain sepak bola. Baik, terima kasih Dimas. Dan mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, nah puisinya judulnya Sepak Bola. Adakah kelompok lain yang ingin menanggapi? Siapa yang ingin menanggapi? Mungkin isinya dari kelompok 3 ada. Firman mungkin mau menanggapi. Firman biasanya Firman Ya, aktif. Bu. Oke, Firman silakan. Judulnya menarik, Bu. Ya, menarik. Lalu? Itu menggunakan nama hobi olahraga sepak bola, Bu. Berarti penulisnya itu ingin menunjukkan kalau dia cita-citanya menjadi sepak bola. Pemain sepak bola. Oh iya, ada di larik terakhir ya. Di situ apa? Andai aku jadi. Nah, ini sesuai dengan tema kita yaitu cita-cita. Oke, terima kasih Firman. Ya. Bagus sekali apa yang sudah kalian sampaikan ya. Untuk selanjutnya Lilo bisa minta di stop share dulu Lilo. Bergantian dengan kelompok 3. Baik, kelompok 3 silakan. Yang share screen siapa? Oh, Firman. Nah, silakan dibawakan oleh siapa? Saya, Bu. Saya. Oke, Alvin. Ya, Vin. Mimpi terindah. Malam ini kulihat bintang-bintang dan bulan di langit. Ingin ku menggapai cahaya gemerlapan di langit biru. Mataku mulai terpejam lelap. Pangeran mimpi mulai menghampiriku. Indah terasa bagaikan dalam mimpi. Ternyata keindahan itu timbul dari pangeran mimpi. Enggan mataku terpejam tanpa kehadiranmu. Renungan rindu
menyelimutiku. Inginku rasakan keindahan yang terindah dalam tidurku. Nyenyak aku tidur dalam mimpiku. Dalam tidurku aku merasa bagaikan menggapai bintang dan bulan. Alam pun ikut tersenyum melihat kesan mimpiku. Hatiku mulai riang, bercahaya, mulai mimpi terindahku. Oke, terima kasih Alvin. Nah, ini puisinya cukup bagus ya. Dari kelompok, Alvin kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Nah, judul puisinya apa? Mimpi Terindah. Silakan untuk kelompok lain, ada yang ingin memberi tanggapan? Isinya bagaimana puisinya? Judulnya mungkin. Saya, Bu. Oke, Novia, silakan Nov. Sangat unik hal yang dibahas pada puisi yang berjudul Mimpi Terindah. Saya rasa bisa juga dijadikan sebagai cita-cita, yaitu ingin bermimpi yang indah. Oh, begitu ya. Jadi cita-citanya adalah ingin bermimpi yang indah ya. Oke. Nah, sudah. Sekarang lanjut kelompok berapa nih? Kelompok terakhir ya? Kelompok 4. Oke, silakan ditampilkan hasil karyanya. Dali sudah share screen. Siapa yang akan membawakan? Saya, Bu. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 4. Waalaikumsalam. Bagiku, laut yang berwarna biru bercahaya, embun-embun pagi yang menyebar, rasanya seperti berenang di laut biru. Entah bagaimana saat ku petakan bayanganmu, namun aku juga rindu suara ombakmu. Apa daya diriku untuk melihatmu, namun wajahmu melerai kegelisahan, gelombang ombakku yang kurindu. Makasih. Oh iya, sama-sama. Iya, tadi Novia ya yang membacakan ya. Oke, ini adalah puisi yang sudah dibuat oleh kelompok 4. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Kelompok 1 sepertinya belum memberikan tanggapan ya. Silakan dari kelompok 1 mungkin perwakilan 1 orang saja. Bisa? Saya, Bu. Ya, Kansa. Puisi tersebut menyatakan kegiatan atau cita-cita seseorang untuk pergi berenang ke laut. Itu ya, jadi ada cita-cita atau keinginan seseorang ya untuk pergi berenang ke laut. Mungkin karena kecintaannya dengan laut, begitu. Oke, terima kasih. Silakan Gali untuk stop share. Nah, terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil puisi ya, karya kelompok kalian masing-masing nih. Semuanya bagus-bagus, menarik. Ada yang tipografinya menarik tadi dari kelompok 1 ya, JJ. Itu kalau kalian perhatikan tadi bentuknya seperti vas bunga atau pot semacam itu ya, atau cangkir bisa, dan itu sangat menarik sebetulnya. Oke, tapi di sini ada yang ingin Ibu beri penghargaan untuk kelompok terbaik. Ya, karena pertama puisinya bagus, lalu sesuai dengan tema. Lalu diskusinya juga bagus. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 selamat ya, kelompok 1. Dina, Kanza, Rizka, Syabila dengan Jessi, Suci. Oke, ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita kan tadi sudah belajar membuat puisi dengan teknik akrostik. Ada yang ingin ditanyakan? Bu. Ya, silakan Dimas. Apa ada teknik lain selain dengan teknik akrostik? Oh iya, membuat puisi atau menulis puisi ini bisa menggunakan teknik lain. Contohnya adalah teknik penyamaan rima atau sajak. Jadi kata-kata yang kita buat di situ bisa kita samakan bunyi akhirnya. Itu misalnya bunyi akhirnya kan. Lalu untuk lari pertama, lari keduanya bisa kan lagi, lari ketiga kan begitu. Jadi seperti puisi yang tadi Ibu sampaikan ya, yang dari video ya Dimas ya. Itu kan ada tuh. Ya.
Nanti bisa kalian lihat di LKPD-nya ya, yang tayangan video YouTube tadi yang sudah Ibu buat. Baik, Dimas. Oke, sudah jelas? Yang lainnya ada pertanyaan tidak? Iya. Yang lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah? Oke. Untuk selanjutnya adalah Ibu ada evaluasi. Evaluasi untuk kalian, silakan dibuka LKPD-nya di halaman 6. Sebentar Ibu coba share screen lagi. LKPD. Dibuka masing-masing ya. Nah, di halaman ini loh, di halaman 6. Dah. Ini ada apa? TTS. Apa itu TTS? Teka-teki silang ya. Kalian tolong kerjakan TTS ini dengan mengklik ini. Ini ada linknya. Bisa dibuka. Ya. Terlihat? Nah, sudah terlihat? Cara mengerjakannya adalah kalian klik bagian yang ingin kalian kerjakan nih. Diklik nih yang warna biru dengan kuning. Lalu ada di sini 14 mendatar. Kuat lemahnya cara pengucapan terhadap kata dan kalimat. Nah, ini silakan kalian kerjakan ya. Waktunya Ibu beri waktu sekitar berapa? 8 menit cukup ya? Ya, 8 menit waktunya. Silakan kalian mengisi TTS ini. Tuh, ini hanya diklik-klik saja terus diisi. Kalian ketikkan. Tuh, ini bisa ya, bisa diketikkan di contohnya. Tapi bukan ini jawabannya. Ya. Nah, kalau sudah selama 8 menit, nanti Ibu sudahi, lalu bisa kalian screenshot ya. Screenshot hasilnya dan kirimkan ke grup WhatsApp. Bisa? Oke, mulai dari sekarang kalian bisa mengerjakan ya. Oke, kerjakan dulu. Iya. Berarti kita selesai pukul berapa? Pukul 8.51 ya. TTS-nya kalian harus sudah selesai. Nih, bisa dikerjakan. Ini Ibu stop share aja ya. Ini sambil dikerjakan TTS-nya sampai pukul 8.51. Setelah itu kirimkan hasil screenshot-annya ke WhatsApp grup.
Baik, apakah ada kesulitan? Bisa ya? Bisa ya mengerjakannya ya? Lilo, tidak ada kesulitan kan? Nak? Bisa ya? Oke, lanjutkan. Oke, waktunya 1 menit lagi. Oh iya, sudah ada yang mengirim nih di grup WA. Ya. Oke, ada Novia, Alvin. Siapa nih? Oh, Sarah. Oke, ditunggu ya yang lainnya ya. Oke, waktunya sudah selesai. Ibu lihat sini sudah ada banyak ya, banyak yang mengirim. Mudah-mudahan semuanya sudah selesai. Oke, silakan ditaruh atau ditutup dulu LKPD-nya ya atau ponselnya untuk bagian TTS-nya. Oke, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa sih? Silakan, siapa yang ingin berpendapat? Kita harus menentukan tema kalau pengen membuat puisi, Bu. Oh, begitu. Betul, Firman. Jadi dalam membuat puisi kita itu harus menentukan tema terlebih dahulu. Betul. Lalu ada lagi selain Firman? Setelah tema, kita membuat kata-kata konkret atau penting berupa diksi. Ya, betul, Kanza. Lalu ada lagi? Ada yang ingin memberikan pendapat lagi? Kita hari ini belajar tentang apa? Betul, tadi kata Firman ya, untuk membuat puisi kita harus menentukan tema langkah awal. Lalu yang kedua, kita membuat kata-kata konkret berupa diksi yang akan kita kembangkan menjadi lirik puisi yang utuh. Oke, sudah ya? Tidak ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Bu. Ya? Oh, Dimas. Ya, silakan Dim. Kita juga harus memperhatikan unsur fisik dan unsur batin saat menulis puisi.
Oh iya betul, kita juga harus memperhatikan unsur fisik dan unsur batin ya dalam menulis sebuah puisi. Oke, betul sekali Dimas. Lalu untuk selanjutnya ya Ibu ingin bertanya tentang perasaan kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Senang Iya, Bu, tidak? menyenangkan. Menyenangkan. Mengapa? Karena kita bisa belajar menulis puisi. Oh iya, karena kita bisa belajar menulis puisi. Sulit tidak sih menulis puisi itu? Tidak, Bu, cukup mudah. Cukup mudah ya, karena kita menggunakan teknik akrostik. Oke, gitu ya. Terima kasih JJ dan yang lainnya. Ibu ingin tekankan lagi bahwa hari ini kita mempelajari tentang apa? Menulis puisi yang bertemakan cita-cita dengan teknik tekniknya apa? Teknik akrostik. Ya, yang pertama adalah cara menulis puisi dengan menentukan tema. Lalu setelah menentukan tema, kita membuat kata-kata konkret atau diksinya ya. Nah, dari kata-kata ini akan kita bangun menjadi larik-larik dan kita padukan antara larik satu dengan larik lain menjadi sebuah puisi dengan memperhatikan ya tadi unsur fisik dan unsur batin. Ada apa saja? Ada rimanya, kita harus lihat rimanya itu harus beraturan, harus sesuai supaya bagus. Lalu kita juga harus menggunakan majas. Ya, dalam puisi juga harus ada majas. Juga bentuknya atau tipografinya juga harus yang menarik. Oke, ya. Nah, Ibu ingin sampaikan pembelajaran kita pada pertemuan yang akan datang masih tentang puisi. Kalau hari ini kita menulis puisi, tapi untuk pertemuan yang selanjutnya kita belajar untuk membacakan puisi. Tentunya puisi yang sudah kalian buat hari ini ya. Oke, kita akan belajar mendeklamasikan atau membacakan puisi kelompok yang sudah kalian buat. Oke, terima kasih ya atas kehadiran kalian, antusias kalian, ya, keaktifan kalian, kerjasama kalian dalam kelompok, semuanya oke, bagus-bagus. Ya, Ibu tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian selalu menjaga kesehatan ya, karena pandemi belum berakhir. Dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu 5M. Kalian sudah tahu dong pastinya 5M itu apa, ya. Oke. Untuk itu mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Ibu minta tolong kepada Galih ya. Galih ya bisa pimpin doa ya. Galih. Ya, Bu. Oke, iya. Tolong ya, Nak. Mari semuanya untuk mengakhiri Zoom kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, terima kasih Gali, terima kasih 10 MM1 ya. Ibu akhiri sampai di sini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh live ya dari sini ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih kembali. Makasih, Bu. Sama-sama, Ibu juga terima kasih.